Pernahkah kalian di suatu sore yang nyaris sepi, menatap langit dan merasa begitu kecil? Aku pernah, dan aku masih sering mengulangnya seperti mantra yang tak pernah selesai. Langit biru, awan berarak pelan, dan seutas benang panjang yang mengikat sebentuk kertas warna-warni di angkasa. Layangan. Mainan masa kecil, tapi entah mengapa, ia kini menjadi simbol dari sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Layangan bagiku adalah mimpi, yang terbang tinggi, melambai di udara, terlihat begitu dekat, tapi sejatinya jauh. He who is brave is free. Begitu kata Seneca, filsuf dari tanah jauh. Tapi apakah aku cukup berani? Apakah aku benar-benar menginginkan kebebasan? Atau hanya ilusi yang dibungkus oleh kata-kata manis? Aku perempuan biasa, tak lebih dari angka dalam barisan hidup. Lahir dari keluarga sederhana, dibesarkan oleh cinta yang tulus, tapi kerap kali dibungkus dalam bentuk amarah. Ayahku keras, ibuku sabar, dan aku tumbuh seperti pohon di antara batu, terpaksa kuat, tapi tak pernah tahu apakah akarku benar-benar mencengkeram. Sore itu masih tertulis jelas dalam ingatanku. Ada anak kecil yang mengejar layangan putus. Kakinya menapak tanah penuh semangat. Nafasnya memburu, wajahnya bersinar. Ia tak peduli pada lumpur yang mengotori celana pendeknya, atau duri yang mungkin menggores betisnya. Yang ia tahu, ia harus mengejar. Karena baginya, layangan itu milik hati, bukan hanya kertas dan benang. Aku menonton dari kejauhan, dan jiwaku ikut berlari bersamanya. Tapi aku hanya diam. Tak satu langkah pun kuambil. Saat itulah aku sadar, seumur hidupku, aku hanya jadi penonton. Dulu, aku ingin jadi penulis. Kata-kata selalu membiusku. Bahkan saat kecil, aku menggunting kertas bekas dan menjadikannya buku-bukuan. Aku menulis cerita tentang putri yang tak pernah jadi ratu, tentang langit yang jatuh cinta pada laut, tentang kupu-kupu yang tak pernah tahu indahnya dirinya sendiri. Tapi di rumah, mimpi seperti itu disebut kemewahan. Kamu kira hidup bisa dibayar pakai puisi? Kata ayah. Kau harus jadi nyata. Cari kerja, dapat gaji, nikah, punya anak. Itu baru hidup. Dan begitulah aku menyimpan pena. Aku melipat mimpi dan menyimpannya di balik laci yang paling dalam. Karena katanya, dewasa berarti tahu kapan harus menyerah. Tapi, semakin aku dewasa, semakin aku merasa mati. Nietzsche pernah berkata, "And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music." Aku masih mendengar musik itu. Aku masih ingin menari. Tapi kakiku dibebani harapan orang lain. Pundakku ditindih ekspektasi yang tak kupilih. Dunia tidak menanyakan siapa diriku. Mereka hanya memerintah. Pernah aku coba melawan. Diam-diam menulis cerita dan mengirimkannya ke lomba kecil. Aku menulis dengan penuh harap, dengan jantung yang berdetak seperti drum perang. Tapi tak ada kabar, tak ada balasan. Mungkin tulisanku terlalu jujur. Atau mungkin memang tak cukup baik. Aku kembali mengecil, seperti kelopak bunga yang sadar matahari terlalu panas. Tapi kalian tahu, kita manusia tak bisa benar-benar berhenti bermimpi. Mimpi itu seperti layangan yang terus menari di angkasa, meski kita berpura-pura tak melihatnya. Dan pada suatu malam, di tengah kesendirian yang menusuk, aku bertanya, untuk siapa aku hidup? Untuk siapa aku berkorban? Apakah ini hidupku, atau hanya salinan dari hidup orang lain? Jawaban itu tak datang dalam bentuk suara, tapi hadir sebagai rasa. Kehilangan. Bukan kehilangan orang, tapi kehilangan diri. Aku seperti seseorang yang kehilangan peta, padahal belum pernah tahu peta itu seperti apa. Suatu hari, aku kembali ke lapangan itu. Tempat anak kecil itu dulu mengejar layangan. Sekarang lapangannya sudah penuh gedung setengah jadi. Tapi langitnya masih sama. Aku berdiri di tengah puing-puing, dan membayangkan layangan itu masih terbang. Mungkin sudah robek. Mungkin benangnya sudah putus. Tapi entah mengapa, aku merasa harus mengejarnya. Kali ini, bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Aku mulai menulis lagi. 1 kalimat per hari.
lalu 2, lalu 1 halaman. Aku tak peduli lagi apakah ada yang membacanya. Aku tak peduli apakah akan dibayar. Aku menulis karena aku harus. Karena jika tidak, aku akan benar-benar lenyap, kata Plato. The beginning is the most important part of the work. Dan mungkin, ini adalah awal yang sesungguhnya. Awal dari hidup yang aku pilih, bukan yang dipilihkan. Ibuku menangis saat tahu aku keluar dari pekerjaan kantor. Ayahku tak bicara padaku selama berminggu-minggu. Mereka kecewa. Tapi lebih dari itu, mereka takut. Takut aku jatuh. Takut aku tak mampu hidup. Tapi yang tidak mereka tahu, aku sudah lama jatuh. Aku hanya ingin mencoba berdiri. Aku mulai membaca lagi. Filsafat, sastra, dan buku-buku tua yang baunya seperti kenangan. Aku menulis setiap malam. Kadang hanya 1 paragraf, kadang hanya 1 kalimat. Tapi itu cukup. Hidup bukan lagi soal sukses atau gagal, tapi soal jujur atau tidak pada diri sendiri. Dan hari ini, di hadapan kalian, aku berbicara sebagai seseorang yang belum sampai, tapi aku sudah berjalan, aku belum meraih layangan itu. Tapi aku sudah mengejarnya, kadang ia hilang dari pandangan, kadang tertiup badai dan jatuh. Tapi aku tahu, selama aku berani mengejarnya, aku masih hidup. Socrates berkata, "The unexamined life is not worth living." Dan aku, untuk pertama kalinya, sedang memeriksa hidupku. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk aku yang dulu, yang menulis di buku kecil, yang menangis saat puisinya dihina, yang memendam rindu pada dunia yang tak ia kenal. Untuk aku yang sekarang, yang berdiri di tengah ketakutan tapi tidak mundur. Dan untuk aku yang nanti, yang semoga bisa berkata, aku mengejar layanganku, dan aku tak menyesal. Jadi, untuk kalian yang sedang bingung, yang sedang merasa tersesat, ingatlah, kita semua punya layangan masing-masing. Mungkin bentuknya berbeda. Ada yang seperti lukisan, ada yang seperti melodi, ada yang seperti langkah kecil di pagi hari. Kejar itu, walau benangnya tipis, walau orang-orang menertawakanmu, walau kau jatuh dan jatuh dan jatuh, karena dalam pengejaran itulah kita hidup. Hidup bukan tentang sampai, tapi tentang berani melangkah. Act as if what you do makes a difference. It does. William James. Dan kini, saat aku menatap langit sekali lagi, aku tak lagi merasa kecil. Karena aku tahu, ada satu jiwa yang berani mengejar, meski dunia berkata jangan. Itu aku. Dan semoga, itu juga kamu. Cukup untuk naskah kali ini. Naskah dalam diam menyapamu dari kejauhan dengan senyuman yang penuh kebahagiaan. Semoga kamu menjadi orang yang sukses di suatu hari nanti.